Ini kenapa nih gue milih untuk nyetir ya? Supaya nggak dibaca. Gerakan tangan gua, ya kan kalau pegang hidung kan kenapa? Tapi kalau kita benar-benar perhatikan, ketika lagi tembak-tembakan tuh sama yang capres gemoy, gitu. Memang ada capres yang bawainnya sangat keren. Jadi cara dia meletakkan tangan, cara dia kemudian tersenyum. Aku jadi inget nih antara Ibu Mega dan Pak Jokowi gitu. Berdua ini. Kok gua agak deg-degan ya? Ketemu lagi di Indie Stories, dan di sebelahku sudah ada seorang pakar yang kalau gue sih ya ketemu sama doi agak deg-degan, khawatir ekspresi gue dibaca. Mana ekspresinya? Mas Kirdi Putra, apa kabar Mas? Baik, Teh Indi. Kabar baik. Nih, gue culik. Kemana kita? Jangan korban menculikan. Kemana kita? Kita ke tempat yang seru-seru di pagi hari yang lagi agak-agak. Nah, itu dia. Tadi macet banget kan di jalan. Luar biasa deh. Jakarta hari Jumat dikasih macet, kelar udah. Plus hujan-hujan dikit. Pas hujan. Iya, harusnya ada kopi nih. Kopi anget enak nih Mas. Nanti lah mampir-mampir ya. Mas Kirdi, ini kan udah ada debat berkali-kali dan capres, cawapres gitu kan. Mas Kirdi merhatiin nggak? Ada sesuatu yang Mas Kirdi cermati nggak? Nggak, soalnya gini guys, aku ngelihat Mas Kirdi ini perhatiinnya artis ini begini, tiba-tiba Fuji, tiba-tiba lady apa gitu. Waduh, Mas Kirdi harus gua kembalikan ke ranah jalur yang benar. Nggak maksudnya. Pengen tahu tokoh politik gitu loh Mas. Ini kadang-kadang gue ngomong sama teman-teman gue juga ya gitu. Bro, kalau ini gimana ya artis gitu segala macam. No problem, kehidupan artis banyak yang menarik juga. Iya, tapi giliran yang serius-serius lagi ngomongin Pak Jokowi, lagi ngomongin Bu Mega, lagi ngomongin Pak Prabowo, kok kagak ada yang nonton gitu loh. Serius? Serius nanyanya pada artis semua. Atau memang kehidupan gibah itu lebih menyenangkan daripada kehidupan serius? Iya. Pantesan ya, infotainment tuh penontonnya lebih tinggi daripada penonton news. Iya, soalnya nggak berpikir. Tapi oke, balik lagi. Nih, kita mau bahas yang mana dulu nih Mas Kirdi? Mau capres-capresnya dulu bertiga? Atau wapres-wapresnya dulu bertiga? Atau gimana nih? Kita mendingan daripada basisnya capres atau cawapres, mendingan kita ambil sesuatu yang menarik dari mereka semua. Oke. Ya, kalau nggak kita jadi mikir lagi, jadi nggak ditonton lagi nih. Iya. Mikirnya kebanyakan jadinya kan gitu. Oke, apa nih? Kita mulai dari apa? Dari yang menarik ya, yang lucu ya. Kalau gue bilang nih istilahnya capres cawapres, kayaknya banyak masyarakat kita kan ada nih capres gitu ya. Ya gue nggak bisa sebut satu atau dua lah gitu misalnya katakanlah ya. Tapi ada orang yang ngerasa bahwa capres ini bagus cara dia bawain deliver materinya gitu. Dari sisi kalau kita bicara tentang gestur, dari sisi ekspresi, gue sepakat. Memang ada capres yang bawainnya sangat keren. Jadi cara dia meletakkan tangan, cara dia kemudian tersenyum gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat benar-benar ya, contoh nih misalnya gitu 01 gitu, waktu Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan dengan sangat bagus membawakan materinya. Nah, tarikan senyumnya, kalau ada istilah namanya 2 cm kiri 2 cm kanan, kan senyum gitu terus gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar perhatikan, ketika lagi tembak-tembakan tuh sama yang capres gemoy gitu, itu sebetulnya ketika Pak Anies itu ditembak, itu tarikan garis antara hidung sampai bibirnya itu menghilang pelan-pelan. Tetap tersenyum, tarikan bibirnya kalau senyum ya. Orang sih melihat beliau tersenyum aja. Tersenyum terus gitu. ya. Makanya saya bilang, sebetulnya kalau kita benar-benar perhatikan, garisnya itu kehilang pelan-pelan. Artinya apa? Senyumnya itu dari senyum yang dibuat sampai senyum jadi senyum basa-basi. Yang dimana dia itu sebetulnya kesel gitu, tapi tetap
menampilkan tarikan garisnya ini. Itu disengaja menampilkan tarikan garis itu sengaja. Oh sengaja. Itu kan kalau kita bicara public speaking adalah benar-benar orang harus bisa kelihatan tersenyum gitu ya. Tapi kan kemudian senyumannya sebetulnya nggak dari dalam hati sebetulnya. Kesel juga ditembak gitu. Tapi kan manusiawi ya sebetulnya. Iya. Siapa sih yang kalau disindir ditembak gitu nggak sebel? Gua aja sebel gitu kan. Yang jadi masalah adalah kemudian banyak masyarakat Indonesia yang melihat itu kemudian bukan gini, harusnya kan dilihat visi misinya ya. Iya. Dan bagaimana kemudian secara masuk akal visi misi itu bisa dijelaskan dan dideliver. Yang jadi masalah kan kalau kemudian ceritanya bagus, itu kemudian pasti apakah jadi bagus gitu delivernya, kan belum tentu. Nggak gitu. Jadi kalau saya bilang ini kan lomba debat untuk menyampaikan visi misi, bukan kemudian nyari orang yang jago untuk bicara visi misi gitu. Kayak gitu itu satu. Ya. Nah menariknya juga ketika kalau saya ditanya misalnya, yang paling nggak bisa nahan emosi dari mana nih? Apakah 01, 02, 03? Gua kan bilang 02. Semua orang juga kayaknya tahu deh mas. Iya, tapi kan perlu data. Nah, datanya apa? Datanya adalah ketika kita perhatikan di debat pertama tuh, kalau pertama banget. Ketika lagi tembak-tembakan sama 01, kayaknya sering banget sama 01 ya. Dendam kesumat nih kayaknya nih. Enggak, soalnya mungkin karena usungannya yang satu perubahan, yang satu lanjutkan. Iya benar. Kalau yang 03 kan kayak in between gitu, lanjutin atau ini gitu. Masih bingung nyari gender. Mau dilanjutin kok di sana ada kayak rival, tapi perubahan juga nggak berubah juga gitu. Mungkin itu kali ya mas ya. Bisa jadi. Nah kalau kita perhatikan sebetulnya kalau tarikannya Pak Prabowo itu ketika dia coba tersenyum, tapi begitu tembak kalau kita perhatikan bibirnya mengencang terus ininya itu tegang kanan kirinya. Itu tuh kesel, tuh marah. Kalau tanpa bicara Mas Anies sebelum bicara gitu ya. Sorry ya. Sebelum bicara gitu kita lihat ekspresi wajah aja itu kesel. Tapi kalau ditanya emang nggak boleh kesel? Boleh, hak manusia kok kesel gitu ya. Saya pun di posisi beliau mungkin kesel juga gitu. Apakah kesel itu tandanya bahwa beliau kemudian tidak kompeten memimpin negeri? Belum tentu juga. Ya belum tentu iya, tapi belum tentu juga tidak gitu. Itu adalah kompetensi dalam mengendalikan emosi, ekspresi emosi istilahnya gitu. Nah tapi itu kelihatan sekali. Tapi kan basisnya data, bukan cuma kayaknya dia emosi nih. Nah tadi basis data, Mas Kidi udah kasih lihat dari tarikan bibir. Gitu. Ada tarikan apa lagi yang bisa dibaca dari Pak Prabowo nih? Sebetulnya yang terjadi adalah mirip-mirip antara Pak Prabowo sama Gibran. Oh, jadi, bagian mananya nih? Jadi ketika kita bicara Pak Prabowo sama Gibran, sama-sama ketika dia emosi, ada sebuah dorongan yang membuat dia jadi tanda petik kayak lupa bahwa ini bukan jatahnya dia bicara. Oh iya. Mau megang mic. Kalau Pak Prabowo malah offside tuh. Jebret langsung ngomong deng sampai moderator kan bilang Pak Prabowo kan gitu. Gitu. Sementara kalau Gibran, kalau kita perhatikan ketika pertama kali ditembak oleh Pak Mahfud, ketika dibilang bahwa Anda sepertinya tidak mengerti pertanyaan saya, tidak menjawab pertanyaan saya gitu. Itu Gibran, kalau kita lihat kamera kan gerak ke Gibran tuh. Itu ngambil mic, ngangkat, mau ngomong, terus dia menyadari bahwa ini bukan jatahnya dia. Taruh terus mau pegang lagi 2 kali loh. Gemes gitu. Gemes. Pengen ngomong. Itu artinya kan dia emosi sebetulnya. Itu jelas, sangat jelas sekali dan dibalas. Jadi ini Mas Gibran tuh sebetulnya tanda petik gitu ya, masih nggak ngelepas bahwa kemudian dibalas kan Prof Mahfud kan dibalas. Sepertinya Prof yang tidak mengerti atau menjawab pertanyaan saya itu balas sudah berkali-kali sama. Maka ada keluar kemudian SGIE kayak gitu kan gitu. Yang mengenai carbon storage, carbon capture. Terus seperti itu. Nah, jadi buat saya yang paling sering sebetulnya bocor emosinya itu 02. Maksudnya dua-duanya. Dua-duanya. Gitu. Emang yang kalau misalnya dibilang bocor emosi nih, 01 sama 03 nggak bocor tuh emosinya? Emosinya kelihatan, tapi tidak kemudian cukup se-ekstrim seperti yang 02 gitu. Terlepas dari mau dibilang apa kayak gitu, oh enggak ini emosinya nggak bocor. Ya kita perhati, makanya saya bilang pakai kita butuh data. Nggak butuh cuman karena misalnya gue pendukungnya antara gitu. Suka dan tidak suka gitu nggak bisa gitu dong. Kalau Mas Kidi tuh perhatiin itu tuh kayak kaset zaman dulu nih, rewind, forward, rewind. Terus dipelanin kayak gitu, merhatiin sampai garis. Jadi ketika sedang ngamatin debat, itu real time.
pegang catatan terus ngelihat. Terus kemudian kan ada sebelah itu ada yang itu ngerekam tuh. Begitu lagi commercial break, terus gue minta yang ini diulang lagi, dilihat, putar lagi tuh, putar lagi kayak gitu ngelihat. Oh ya, cuman untuk ngelihat timestamp misalnya 3 menit ke 2:19 gitu. Kira-kira efek ini bener nggak yang gue lihat tadi nih? Oh nggak, ini cuman karena gue siwer aja nih misalnya gitu. Biar apa? Biar fair. Gitu. Ada datanya. Ada datanya. Sesuai dengan ilmu pengetahuannya Mas Kirdi. Betul, gitu ya. betul. Itu Jangan dipelajari berapa tahun itu berarti itu Mas? Ya, sebetulnya belajarnya cepat. Kita bicara skalanya bulan lah, 6 bulan gitu. Cuman kalau kita bicara praktek, kita butuh praktek dan latihan menggunakan video gitu ya, menggunakan kemudian wawancara dengan orang. Kebetulan kan pernah praktek juga untuk kita bicara tentang psikoterapi ya kayak gitu, sehingga cukup sering ketemu orang, berinteraksi sama orang yang cerita tentang hidupnya, orang yang cerita hidupnya drama doang, orang cerita cuman untuk supaya orang kasihan segala macam kan banyak, drama king, drama queen itu kan banyak ya di Indonesia. Aduh ya Tuhan, banyak bener. Apalagi situ geraknya udah ke artis. Ngeri loh, drama banget. Tapi artis sekarang keren-keren loh, pinter-pinter. Kenapa? Dia ketika misalnya ya press conference gitu ya, pakai kacamata hitam, pakai masker. Itu kalau teman-teman media datang gitu, bang, minta tolong bang, gue mau ngeliat apa? Terus udahlah bang, komentar apa aja lah. Kalau gue komentar pilihannya cuma 2, gue sok tahu atau jadi dukun. Gak ada dasarnya lagi udah. Bener. Sementara sama netizen jadi nggak ada bedanya. Netizen kan bilang misalnya si ini nih, kayaknya dia kecewa deh karena ini berselingkuh sama ini. Lah, kadang-kadang gue mikir, gue bilang sama teman-teman media tuh, ya lu hubungin aja netizen, lebih jago-jago daripada gue. Oke, balik lagi ke data nih. Tadi kan udah tuh kurang lebih 3 ya. Tapi nanti pasti akan diulang lagi tuh tiga tokoh ini. Tadi kan udah 02 nih, dua-duanya udah, 01 bagian 1. Nah, Pak Mas Ganjar nih. Mas Ganjar itu di debat pertama aku perhatiin itu ada senyum yang kayak senyum misalnya masih ada waktunya nih Pak, mau di ini cukup sambil senyum gitu. Itu debat 1. Tapi debat 3 beliau tuh kayak lebih pegang panggung gitu. Nah, Mas Kidi lihat ada apa ini? Beda banget 1 sama 3. Buat saya, gini, ada banyak hal yang saya rasa. Maksudnya debat 1 sama 3 gitu. Sekarang angka agak sensitif. Gimana? Hubungannya dengan debat semuanya deh. Kita bicara debat semuanya deh. Kalau kita bicara debat semuanya, ada hal-hal yang sebetulnya banyak kita sebagai orang luar gitu misalnya, nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Contohnya misalnya, ada beberapa hal lah terkait dengan katakanlah format gitu ya, sampai hari H menjelang jam-jamnya itu segala macam itu masih jadi perdebatan di belakang. Ada yang minta berubah format gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Ini saya nggak bilang apa-apa loh ya gitu. Saya cuma bilang bahwa sampai hari H itu masih didiskusikan, bahkan misalnya minus sekian jam gitu. Itu masih kayak gitu, sehingga saya paham kalau para capres dan cawapres juga agak gamang gitu jadinya. Yang itu pasti mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Nah, tetapi terkait Mas Ganjar gitu, kalau kita perhatikan sebetulnya ada 2 yang menjadi catatan. Saya juga udah pernah komentarin tuh, bahwa ada hal ketika ngomong soal demokrasi, spesifik banget soal bedanya jauh. Dan ketika bicara soal integritas, tarikan marahnya tuh ketika lagi senyum terus kemudian bibirnya jadi dari senyum ke atas kencang sebentar, balik lagi dengan kecepatan sekian detik, milidetik itu kelihatan. Jadi artinya topik demokrasi, terkait demokrasi dan mengenai integritas itu tuh sangat mengganggu sama beliau gitu, sangat terganggu dia soal itu. Bisa jadi karena misalnya ada ngerasa hal-hal yang dia merasa mungkin diperlakukan begini atau begitu segala macam yang kita nggak tahu. Itu yang dibaca gitu. Tapi ada perbedaan di debat pertama dan debat jauh. Itu, Mas. Jauh bumi dan langit itu. Itu, Mas. yang debat 1 beberapa kali kan sebetulnya hampir offside ya. Benar. Gitu. Sementara debat ketiga itu benar-benar time punctuality-nya luar biasa. Tepat waktu. Ya ada sekali 2 kali yang hampir lebih. Tapi ketepatan waktunya dalam penyampaian informasinya luar biasa. Kenapa? Debat ke-1. Jadi gini, saya melihat Pak Ganjar lebih cenderung banyak worry-nya. Takut salah. Basisnya takut. Takut apa? Takut macam-macam. Kalau takut apanya kita nggak tahu pasti ya gitu. Karena jadi tadi gue bilang dukun.
Jadi, tetapi Ada takut kesan takut. basisnya kan gini, khawatir itu basisnya takut. Tadi udah nih Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud kan kita belum bahas banyak sama Caimin ya. Ya. Caimin itu emang kebiasaannya ada kayak gini nih. Tapi aku perhatiin itu nggak cuma di debat aja. Di wawancara-wawancara sebelumnya juga ada yang kayak gitu Caimin. Itu hanya kebiasaan aja ya? Itu kebiasaan. Kebiasaan karena ketika dia memikirkan sesuatu atau apa tuh Mas? Jadi gini, jadi ada beberapa penanda kita sebut sebagai penanda universal. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya lagi ngobrol gitu, kemudian dia gini. Nah itu tandanya bahwa dia tanda petik ya sedang stres atas apa yang dia sampaikan, yang bisa didefinisikan sebagai penanda kebohongan ketika orang itu sedang berada dalam kondisi namanya high stake atau kondisi yang terdesak. Kalau misalnya ada istri nanya suaminya, tadi dari mana aja kok pulang telat? Terus dia jawab, enggak dari kantor gitu. Nah itu kan stres, tapi stresnya terkait jawaban yang diberikan atas pertanyaan istrinya, gitu. Karena nggak semua orang begini itu bohong. Bisa jadi dia memang lagi pusing, terus dia gini. Itu juga bisa gitu. Tiba-tiba ada nyamuk lewat, bisa juga ya? Bisa, atau dia memang punya kebiasaan gini. Nah, begitu orang itu punya kebiasaan memang tangannya sering kayak gini, itu udah nggak boleh jadi penanda stres atau kebohongan. Oke, berarti udah harus dilihat histori dia ya? Betul, makanya ketika kita mengamati misalnya Caimin, mengamati Prof Mahfud, mengamati Mas Gibran, yang saya lakukan adalah saya juga melihat ini lamanya nih historinya. Nggak sajek nyet cuman dilihat itu doang. Itu bahasa Irlandia tua. Oke. Ya artinya nggak saat itu doang kemudian tiba-tiba langsung jadi ahli komentar itu enggak. Kita butuh melihat historinya gitu. Misalnya ketika Pak Jokowi gitu grogi sama Pak Jokowi PD, itu juga perlu melihat sebuah histori dari bagaimana gestur, ekspresi Pak Jokowi misalnya. Nah, oke. Ini dikit ya, mau masuk ke Pak Jokowi. Ketika sebelum debat pertama, udah banyak orang, ya maksudnya pakar-pakar lah, pengamat hukum atau apalah itulah netizen gitu, yang mengatakan bahwa ini pasti bebannya ada di dua orang nih, Caimin sama Pak Mahfud, pasti dia beban karena di situ menghadapi anaknya presiden gitu. Kelihatan nggak itu Mas? Jadi kalau dibilang kan pasti beban itu kan persepsi dari kita gitu, banyak orang lah gitu. Itu before debat. Pada saat debat kelihatan nggak? Saya tidak melihat bahwa kemudian jadi beban buat mereka berdua. Pak Mahfud itu kan biasanya tas jawabnya gitu. Iya. Di debat pertama kayak kurang gitu loh Mas. Loh, sekarang pertanyaannya gini, beliau tidak seperti itu apakah hanya karena Gibran? Saya tidak melihat itu. Saya melihat bahwa kalau kita sekali lagi kita lihat histori ya, nggak ngelihat cuma hari itu doang, tapi kita menggunakan juga pola sebelumnya. Kalau misalnya ya dibilang bahwa ada dua sih yang bisa saya komentarin di sini ya, Pak Mahfud, Prof Mahfud gitu misalnya. Saya dari sisi Kirdi secara personal, saya akan menyayangkan Pak Mahfud, kenapa nggak jadi diri Pak Mahfud sendiri sih, serang aja, cegar gitu. Bener. Tapi kan bisa jadi saya sebagai individu itu berbeda dengan kalau kita bicara strategi pemenangan. Kalau strategi pemenang memperhatikan multifaktor kan. Salah faktornya adalah kalau menyerang efek publik gimana. Dan sementara banyak orang Indonesia merasa bahwa menyerang langsung orang lugas itu banyak dibilang nggak sopan atau kurang ajar. Makanya istilah kalau kita tarik agak jauh lagi nih, lebih jauh lagi gitu, orang kayak Ahok itu diserang jegar gitu. Padahal emang dia dari kecil udah kayak gitu kali. Ya aslinya kayak kalau kebetulan saya cukup sering beberapa kali ke Babel gitu ya. Ya orang sana juga kalau ngomong juga gitu, bukan berarti mereka nggak sopan itu jahat, enggak gitu. Memang gitu. Caranya gitu loh. Ya sama aja kalau kita ke beberapa tempat di wilayah Sumatera Utara aja misalnya. Ya juga nggak lembut gitu buat orang Jawa, mungkin sakit hati kali ya. Gitu ya. Nah, tapi apakah dia niatnya jahat? Jawabannya enggak. Apalagi gitu. Orang Indonesia itu kalau misalnya ada yang dizolimi, wah, jadi tumpah kasihan ke yang dizolimi ya. Ketidakmampuan banyak masyarakat Indonesia melihat dizolimi dan kemudian sedang disudutkan karena dia berbuat salah, itu banyak yang nggak bisa. Ini gue siap dihujat aja kayak gini gitu. Ya orangnya. tapi ini bener. Coba deh sekali lagi. Ada nih misalnya. Ada misalnya orang
bikin tenda, apa namanya, jualan di pinggir jalan. Iya. Lagi jualan, tiba-tiba lagi hujan kayak gini nih. Terus mobilnya jalan cepet, biar kena air. Wah, itu mobilnya jahat. Loh, itu bukan buat bangun toko atau warung, trotoar gitu, buat kena air. Ya kok nyalahin yang pemakai jalanan benerannya gitu loh. Atau misalnya ada motor atau mobil ngelawan arah, terus kemudian ketabrak gitu. Kalau misalnya motor deh ketabrak ke mobil karena lebih gede, maka mobil yang salah. Yang salah kan yang ngelawan arah. Terus kalau misalnya polisi belain yang mobil gitu misalnya karena yang jalurnya benar, terus dibilang polisi zolim. Kan ini kebolak-balik Indonesia nih gitu loh kadang-kadang gitu. Jadi kita perlu basisnya, kalau gue akhirnya mikirnya basisnya apa? Data aja deh udah. Basisnya kalau nggak mau ngikutin data, pilihannya ada. Misalnya gini, kita udah bilang nih, oh Pak Mahfud ketika beliau tuh sebenarnya juga emosi juga, tapi tarikannya beliau kan Madura kan. Oh, tunggu dulu. Nah, banyak orang yang orang Indonesia merasa bahwa orang Madura tuh misalnya keras. Iya bisa. Mereka tuh lugas. Tapi kalau kita bicara Madura sebelah mana? Ada Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan, Sampang. Kalau wilayah bagian katakanlah Bangkalan, Sampang, ya. Tapi kalau kita bicara Pamekasan, Sumeneb, orangnya sopan-sopan, halus-halus seperti itu, memang beda. Nah, sementara Pak Mahfud kan dari daerah-daerah yang tadi agak kalem tadi, tetap lugas, tetap der gitu. Nah, cuman tadi kalau balik lagi ke waktu debat capres dan cawapres, itu menurut saya bagian dari yang sudah dibisikin sama tim di belakangnya, ngasih tahu jangan terlalu nyerang. Itu. Buktinya begitu debat yang pas Pak Anies, Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang ketiga, kan begitu Pak Ganjar tuh menurut saya strateginya kemarin tuh keren bener. Kenapa? Di awal masih slow. Di akhir digejar. Padahal di awal Pak Prabowo udah rangkul-rangkul tuh. Iya, saya sepakat sama Mas Ganjar. Sepakat gitu. Dihantamnya terakhir. Nah, jadi sentimennya positifnya tinggi Pak Ganjar waktu itu. Jadi ini makanya orang Indonesia itu sekali lagi banyak yang tidak bisa melihat konteks. Yang namanya debat ya sebetulnya sah-sah saja saling menyerang. Justru kalau di Amerika lebih keras lagi itu tuh. Ya. Udah nyerang personal itu. Makanya yang bilang debat harusnya tetap santun. Artinya dia mungkin nggak nguasain konsep debat. Mungkin orang ini baperan. Loh, bahkan RI1 aja bilang jangan menyerang personal katanya debat. Loh, itu benar, saya sepakat. Jangan menyerang personal, ad hominem kalau kita bicara logika kalkulasi. Tapi sayangnya ya kalau dibilang menyerang personal, satu mau ya yang menyerang personal sebetulnya yang 02. Yang bagian mana nih? Yang bagian Pak Anies, Anda itu melanggar etika. Oh, Anda tidak berhak ngomong etika gitu. Karena Anda itu kan personal, gitu loh. Ya, lo ada buktinya kok. Lo mau debat gimana? Coba setel ulang lagi, ada buktinya. Anda itu omon-omon aja. Itu serangan personal gitu loh. Ya, tapi bicara omon-omon udah jelas dong itu serangan gitu loh. Ya, terhadap apa personal. Gitu. Jadi kalau misalnya buat saya, Pak Anies memang menyerang gitu ya. Tapi yang diserang sama dia adalah kemudian posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Gitu. Jadi buat saya serangan tersebut masih posisi jabatan yang diserang. Sama seperti misalnya waktu itu nih ada misalnya Bang Rocky Gerung gitu ya, menyebutkan tentang Pak Jokowi. Disebutnya Pak Jokowi dan disebut sebagai gitu ya. Itu serangan personal. Oh, itu serangan personal. Terlepas bahwa mungkin logika Pak Bang Rocky Gerung bagus. Terlepas bahwa dia punya nilai kebenaran, oke. Tapi cara dia begitu menyampaikan kayak gitu, itu serangan personal. Bisa dicari kata lain yang bisa lebih. Caranya gini, kalau dibilang sebagai presiden mengeluarkan kebijakan seperti itu adalah kebijakan. Itu nggak serangan personal. Itu kebijakan yang diserang gitu loh. Nah, sayangnya banyak masyarakat kita itu blunder. Nggak mana yang disebut personal gitu. Ya, serangan terhadap Menhan, kebijakan dari Menhan gitu misalnya, itu bukan serangan personal. Karena kebijakannya posisi ketika tidak menyebut nama personnya. Gitu. Ini panjang nih PR-nya. PR-nya terkait dengan bagaimana cara masyarakat Indonesia bisa melihat satu, membedakan antara hak dan kewajiban.
kedua membedakan antara mana persepsi atau opini dengan yang namanya fakta. Itu masih panjang itu. Wah, itu PR-nya panjang sekali. Nggak setahun 2 tahun ya. Iya, dan kadang-kadang analisa saya itu merasa bahwa sepertinya kok ada sebuah pembiaran yang dilakukan ya dimulai dari 32 tahun waktu ada rezim yang lama banget itu gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakatnya tidak terbiasa untuk kritis. Tidak bisa benar-benar memilah mana yang hak dia, mana yang kewajiban dia. Belum waktunya pada saat itu gitu. Maksudnya masih saya nggak percaya gitu ya? Gitu kenapa? Ya? Logikanya negara lain kayak Singapura, Thailand itu bisa ya, Malaysia 11-12 lah ya gitu ya. Tapi negara-negara lain tuh bisa. Ya apa? Belajar ke asal benar-benar sekolahnya dibangun kemauan untuk kritis. Kemudian guru kalau dikritik nggak marah, dan itu diajarin beneran pendidikan guru bahwa guru tuh belum tentu selalu benar loh. Sebagai guru, sebagai manusia bisa salah, asal anak-anaknya kritisnya benar, caranya sopan. Pak, buat saya bapak tidak tepat di bagian ini. Ada proses kenapa? Berpikir, ada proses berpikir. Benar. Ya nggak apa-apa dong, bukan jangan anak ngomong gitu dikemplang gitu segala macam, dikamplengi gitu. Ya itu nggak benar. Nih Mas Kindi, mumpung nih masuk ke situ, aku jadi inget nih antara Ibu Mega dan Pak Jokowi gitu. Berdua ini kok gue gak deg-degan ya? Nggak, maksudnya gini, kan netizen itu suka yang enggak, itu cuma gimmick aja kok marah-marahnya gitu. Enggak, itu enggak marah beneran, itu mereka masih cuman ya namanya ada strategi apalah gitu. Kalau Mas Kindi ngelihat mereka emang bener-bener udah talak ya? Jadi gini, kalau kita bicara sebuah marahnya beneran, marah bohong, buat saya banyak orang Indonesia tuh elit-elit politiknya itu nggak secanggih itu bikin dramanya. Ya kan itu sebenarnya teori konspirasi kan, ya bahwa enggak, sebenarnya Pak Jokowi ini di belakang itu harapan masih, netizen kan, masih berharap mereka masih sama-sama. Betul gitu. Wah, masih berharap Indonesia ini ya kalau misalnya memang elit politiknya di Indonesia ini rukun sebetulnya gitu. Oh, ini cuma sebetulnya drama aja, sebetulnya udah tentukan pemenangan segala macam. Itu dari dulu istilahnya Indonesia nggak gini-gini aja, wong akur berarti kan di atas sana. Iya. Sementara di atas sana yang terjadi adalah banyaknya konflik kepentingan terkait untuk bisa siapa yang memegang kekuasaan, artinya memegang aliran duit, artinya memegang aliran fasilitas. Dan itu buat saya sangat saya sayangkan bahwa itu untuk proses berpikir bahwa orang Indonesia ini bisa kaya bareng loh semua. Iya. Itu masih jauh. Karena selalu dibilang bahwa Indonesia ini kaya raya. Iya, iya betul itu. Indonesia ini kaya raya. Ada kalimat yang nggak diucapkan sama para elit politik itu. Dan saya ingin kelompok saya yang pegang kan gitu. Padahal ada di dalam otaknya padahal. Nggak, kita jujur-jujuran yuk segala macam. Ya, anggota legislatif tentu saja tidak semua. Ya, ada juga oknum. Oknum itu artinya orang baik ya. Gitu, saking sedikitnya. Loh, kalau lembaga manapun yang bilang, oh itu oknum, saya kan selalu bilang bahwa oknum orang kok banyak. Orang baiknya dikit. Orang baiknya dikit di Indonesia ini di lembaga apa legislatif. Yang baik itu oknum, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang bahwa menjanjikan A, B, C, D, STNK gratis, nggak perlu setiap ini akan disubsidi segala macam. Kan kalau kita yang berpikir akan ngitung kan, gimana caranya, dan bukan keputusan dia untuk bisa menjanjikan itu. Ada yang janji juga BPJS gratis. Iya, betul. Terus susu sampai usia berapa ya sekolah gratis, makan siang gratis, semuanya digratisin. Sementara utang aja udah ada berapa triliun itu gitu. Ribu triliun. Itu gimana itu Mas? Aku pengen tahu aja antara berdua ini ya, Pak Jokowi dan Ibu Mega gitu. Mereka gimana gitu ya Mas? Ulang tahun nggak datang, padahal 9 tahun selalu hadir di HUT PDIP gitu. Ini nggak datang. Ngucapin selamat juga enggak, kirim bunga papan juga enggak. Padahal kan kalau misalnya kirim video saya mengucapkan selamat ulang tahun diputar di acara itu kan bisa aja ya Mas ya. Iya. Nah, istilahnya gini loh. Kalau misalnya kita bicara bahwa Pak Jokowi adalah orang Jawa, spesifiknya Jawa Tengah, tapi dia lagi orang Solo gitu. Itu yang penuh dengan perlambang. Bahkan ketika makan siang bareng, terus baju yang dikenakan, ya ada yang bertiga dengan 3 capres, ada yang dengan salah satu capres yang terakhir.
Iya. Ya, Oke, nanti itu kita bahas ya di sini ya. yang di restoran itu ya? Restoran. Nah. Nah, sekarang ketika bicara interaksinya dengan Bu Mega, buat saya sinyalnya itu sudah cukup kuat bahwa mereka memang tanda petik berseteru. Gitu loh. Seterunya seperti apa? Tentu saja kita bicara politik. Yes. Di dalam politik, buat teman-teman yang nonton semua nih gitu ya. Di dalam politik tidak pernah ada musuh abadi, tidak ada namanya teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Loh, kalau kita bicara tahun 2014-2019, Pak Jokowi kurang-kurang bacok-bacokan apa sama Pak Prabowo? Iya. Gitu. Sekarang rangkul-rangkulan. Termasuk para pendukung yang ada di bawahnya juga bingung ini loh. Bapak-bapak rangkulan, ya udah deh, kita rangkulan juga. Oke, nah pendukung tuh yang kemudian sekarang berangkulan, yang tiba-tiba pendukungnya yang tadinya aktif menyerang dengan berbagai macam inget satu partai aja deh, PSI gitu ya. Dulu kan ngasih kayak gelar untuk Pak Prabowo sebagai apa? Pernah kasih gelar deh pokoknya. Ya pokoknya yang sesuatu yang aduh jelek banget gitu. Itu 2019. Kita nggak usah nyebutin lah ya. Gitu. Tapi sekarang wah dipuji-puji gitu-gitu. Iya, dan satu hal, makanya ini lebih menjelaskan kata-kata saya tadi. Ya. Politikus Indonesia kebanyakan ya, tidak semua gitu ya. Kayak lagi masih ada oknum orang baik tadi. Gitu. Cuma dikit itu. Cuma dikit itu. Gitu. Banyak dari mereka itu orang yang kalau dibilang itu cuman menjelaskan, menggarisbawahi ada kata-kata dari Mokhtar Lubis. Kalau nggak salah tahun 1963 atau tahun 60-an lah. Kata-katanya adalah ciri-ciri orang Melayu. Nah, Indonesia kan banyak orang Melayu. Yes. Nomor satu tau nggak apa? Ada dari sekian banyak ya, ada beberapa. Satu, itu hipokrit, munafik. Ngomongnya apa, isinya apa? Enggak, gua nggak setuju itu. Kan kita bicara kata-kata Mokhtar Lubis, kebanyakan. Loh, sekarang gini. Masa sih sedih gua. Gini, kalau gua akuin aja. Kadang-kadang gua melakukan itu. Mas Kiri, silakan makan. Oh, udah bang, udah. Saya baik gitu. Pak. Tidak tahu malu. Tergantung sih. Tergantung situasi. Oke, itu terus. Satu. Kedua, enggan bertanggung jawab. Coba deh sekali lagi gitu loh. Apakah banyak elit politik kita yang datang terus saya salah, saya memutuskan mengundurkan diri? Itu nggak ada. Nah, bahkan yang suruh mengundurkan diri pun nggak mundur-mundur tuh dari salah satu ketua lembaga. Terus sekarang pertanyaan saya, terus ini kalau sekali lagi kalau ada mau marah sama monggo silakan. Kita lihat data aja gitu loh, ya. Apakah kemudian kata-kata saya salah? Ya. Gitu loh. Apakah kemudian beda dulu sama sekarang? Oh iya. Tapi jangan kemudian puji-puji loh. Akui aja dulu saya melihat Pak ini adalah begini gitu. Nggak ada pengakuan itu ya. Nggak ada kayak membersihkan itu ya. Dulu kami begini, oke sekarang kami begini karena begini. Nggak ada tuh partai-partai lanjut aja gitu. Karena banyak masyarakat Indonesia itu bukan pemaaf. Tapi banyak masyarakat pelupa. Dan malas berpikir mendalam. Sekarang pertanyaan saya, apakah masing-masing dari pendukungnya, ya kalau kita nggak bicara yang punya kepentingan ya, yang punya kepentingan bisnis banyak, yang punya kepentingan bahwa nanti kalau gue kepilih, dia pilih gue jadi menteri, jadi ini, jadi banyak, gitu ya. Jadi makanya saya nggak percaya kalau ada pendukung yang bilang, baik-baikin, lu punya kepentingan, gitu. Tapi berapa banyak masyarakat kita yang kemudian tidak benar-benar ngecek track record 01 gimana, 02 gimana, 03 gimana, dan hanya termakan media mainstream aja atau media sosial yang isinya sangat bisa digeser kanan kiri, depan belakang atas bawah, ya opini, dan bisa digeser sesuai dengan kepentingan siapa yang ngeluarin, gitu loh. Mbok ya cari gitu lebih mendalam. Gitu. Itu yang nggak ada di Indonesia tuh, ya mungkin ada orang yang nyari tapi segelintir aja gitu, nggak banyak, apalagi nggak tahu deh yang menengah ke bawah. Ya kita nggak bicara menengah ke bawah atau menengah ke atas, kita bicara tipikal orangnya. Saya pernah menemui apakah orang atas, menengah atau bawah yang juga pintar dan mau nyari data terus nggak gampang digoyang oleh sosial media. Ada. Pertanyaan jumlahnya berapa banyak? Nah karena yang orang atas aku bilang, mereka lebih bisa berpikir, iya, tapi mereka juga bisa tanda petik berpihak karena mereka punya kepentingan. Iya. Juga bisa gitu. Jadi akhirnya kalau ditanya, kenapa? Kalau pertanyaan saya sih sebenarnya, kenapa sih apa yang kita perbuat sebagai sebuah bangsa ya, atau tidak kita perbuat sebagai sebuah bangsa sehingga kita berada di titik seperti ini hari ini? Di mana demokrasinya itu lucu, gitu ya. Saya nggak nyebut apa-apa juga loh ya, tapi lucu lah demokrasi kita, gitu ya. Terus yang mayoritas merasa kalau ada punya sebuah keputusan atau sebuah keyakinan,
pasti merasa benar dibandingkan minoritas misalnya. Padahal kan belum tentu kebenaran itu ngikutin jumlah orang. Dan ngerasa benar, terus berantem sama sebelahnya gitu. Iya gitu. Gue benar, gue harus menang gitu. Orang berbasis bahwa kebenaran itu basisnya opini gitu. Iya. Nah, apa yang tadi yang saya katakan, apa yang telah kita perbuat di masa lalu atau tidak kita perbuat di masa lalu sebagai sebuah bangsa sehingga kita sampai pada di titik ini hari ini. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita menghujat semua calon pemimpin kita itu, calon ya, okay, atau pemimpin kita, atau yang pernah jadi pemimpin kita, kita menghujat mereka. Kalau saya akan introspeksi lagi karena ada sebuah quotes bagus nih. Ya, saya lupa siapa yang mengucapkan, tapi pemimpin itu lahir dari rakyat. Jadi kalau pemimpinnya aneh, ya rakyatnya lihat dulu, introspeksi dulu, kita aneh nggak? Logikanya gini. Wah, Pak Jokowi pencitraan misalnya bilang gitu ya, atau misalnya Pak Anies pencitraan gitu, Pak Ganjar pencitraan misalnya gitu. Oke, lihat rakyatnya. Oke. Misalnya ada seorang bapak ngomong sama anaknya, kamu pulang malam dari mana? Apa kata tetangga? Kalau misalnya pencitraan. Lu apa gak pencitraan namanya, gitu loh. Terus misalnya gitu ya, males apa namanya bawa istriku, kenapa? Kucel, nanti dilihat apa sama pencitraan lagi. Dan atau ada juga, gue bangga bawa istri gue layak untuk dibawa ke pesta gitu. Iya. Padahal mau bentuk istrinya kayak apa? Ini orang yang kita nikahin, orang yang kita bawa, justru kita yang nunjukin bahwa dia punya value. Gitu. Itu satu. Kemudian kalau bicara bahwa pemimpin kita banyak yang korup, sekarang saya tanya, pernah denger nggak sih kita mau ngurus sesuatu harus ngasih cairan dulu misalnya untuk licin ya, gitu di kelurahan kayak di kecamatan kayak dulu di inget banget tuh ngurusin aja mesti lewat calo supaya cepet dulu ya. Iya. Sekarang kan bukan langsung wah itu oknum. Oknum lagi. Loh, karena pejabat-pejabat kita tidak ada, saya bilang tidak ada yang berbesar hati, cukup besar hati, berani bilang bahwa baik di lembaga saya banyak orang yang melakukan ini. Dan itu bukan oknum. Nah, saya minta maaf. Coba saya kalau ada yang berani untuk ini saya akan bawa tuh. Coba berani nggak ada yang kayak gitu? Terus kalau misalnya ngelihat, nah balik lagi nih ke Ibu Mega dan Pak Jokowi nih, ya mereka ya misalnya Mas Kidi deh jadi Ibu Mega dan PDIP gitu, udah ngegedein satu orang ini sampai segede ini gitu, bahkan berkali-kali wali kota, gubernur, presiden gitu. Terus kemudian sekarang tes aja gitu, belok kanan gitu, tanpa bilang, tanpa apa gitu yang dirasakan. Saya nggak percaya ya bahwa itu cuman tes gitu aja. Oh, berarti ada ngomong-ngomong tapi nggak diungkap ke media, bagaimana? Setelah pemilihan presiden Pak Jokowi pertama kali terpilih di 2014, saya masih ingat saya diwawancara oleh salah satu TV swasta nasional lah, gitu ya. TV gue bukan? Iyalah. Oh ya. Sama gue jangan wawancara nih. Nggak, waktu itu di Bundaran HI. Gue ingat banget waktu itu paresan banget tuh. Juga. Iya, mungkin ya. Mungkin pagi-pagi siang sore. Pagi. Gue dong. Kayaknya ya. Waktu itu gue mau protes, gue pakai jaket panas banget di sini, kenapa di sini sih milihnya gitu. Tapi poinnya adalah waktu itu ada baru perbincangan tentang petugas partai. Itu pertama kali keluar. Benar. Nah, narasumber satunya itu Prof, saya lupa dari Bandung, ahli tata negara kalau nggak salah, hukum tata negara semacamnya, bilang itu artinya Pak Jokowi ini memang terlalu nurut, ada di ketiaknya Bu Mega waktu bilang gitu. Ya. Ketika saya ditanya, saya bilang saya nggak bisa menganalisa ekspresinya, tapi polanya saya bisa analisa. Yaitu kalau anak yang nurut kan kita kasih hadiah, kalau anak nakal kita sentil. Ini Bu Mega nyentil Pak Jokowi dengan sebutan petugas partai dan dengan ekspresinya yang Bu Mega kalau itu bisa dilihat. Berarti ada sesuatu yang nakal. Artinya Pak Jokowi nggak nurut dari awal. Artinya kan sebetulnya pecahnya sekarang itu dari awal sudah ada bibit-bibit seperti dikit-dikit. Betul. Yang tentu saja kita nggak dibuka ke publik pastinya. Iya. Bagian mananya segala macam. Saya nggak berani bilang bahwa Pak Jokowi adalah orang yang paling benar dalam hal ini. Saya nggak berani bilang. Saya juga nggak berani bilang bahwa Bu Mega adalah yang paling benar di sini. Karena kita nggak tahu basisnya apa saya bilang benar atau salah. Gitu. Tetapi yang jelas kalau orang membela mati Pak Jokowi atau membela mati Bu Mega, mereka yang salah. Karena mereka nggak punya data gitu loh.
Betul. Oh, nggak mungkin Pak Jokowi, apa yang membuat Pak Jokowi tidak mungkin salah atau tidak mungkin misalnya haus kekuasaan, tidak mungkin kemudian dia sebetulnya melakukan sesuatu yang salah yang dikoreksi oleh PDIP atau Bu Mega, atau sebaliknya. Apa yang membuat Bu Mega, kalau misalnya pendukung PDIP, Bu Mega itu ideologis kan? Iya, tapi yang membuat dia kemudian tidak bisa dihalau oleh kekuasaan. Oke. Gitu. Kita nggak bisa bilang gitu. Ya. Artinya dalam konteks ini bahwa saya yakin di antara mereka ada sisi benarnya, tapi juga ada sisi salahnya. Dan itu tidak membuat mereka cocok. Jadi nggak baru. Jadi istilahnya geser apa namanya? Vaya kondio langsung balik kanan gitu. Ya nggak bisa lah baru bilang sekarang. Mas Kirdi, kira-kira mulai kapan tuh Pak Jokowi udah mulai merenggang semakin jauh gitu? 2014 masih guyup dong? Masih guyup ya? Lebih gampang pertanyaannya bukan sejak kapan merenggang. Karena kita bicara Pak Jokowi, orang, sekali lagi Jawa Tengah, orang Solo, dipendem sampai titik yang tepat, diledakin sama dia. Berarti yang kemarin itu titik tepat ya? Titik tepat buat Pak Jokowi tentu saja ya. Gitu. Nah, jadi buat saya lebih cocok, lebih mungkin bisa lebih saya jawab pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sejak kapan dipersiapkan untuk kondisi seperti ini? Setelah 2019. Karena di 2019 Pak Jokowi masih butuh PDIP. Oke. Gitu. Dari situ kemudian semakin besar. Bukan, bisa jadi Pak Jokowi sudah, kita bicara perasaan manusia ya, nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi Pak Jokowi sudah ngerasa nggak nyaman gitu. Apakah benar apa enggak? Sekali lagi, kalau ada para orang-orang yang di kolom komentar bilang, oh pasti benar-benar, udah pasti mereka nggak benar. Nah, itu aja. Gitu. Karena data lu apa gitu loh. Nah, basisnya kemudian ketika bilang Pak Jokowi di 2019 mengambil Pak Prabowo sebagai Menhan, ini posisi gini loh. Kalau kita benar-benar kita yuk pikirin. Kementerian Pertahanan itu budgetnya nggak bisa diaudit terbuka. Sudah pasti. Tapi itu di semua negara juga seperti itu. Karena kan aman. Tapi bukan berarti nggak boleh diaudit loh. Harus diaudit, tetapi dengan cara khusus. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, budget besar. Karena kita sedang restrukturisasi pertahanan segala macam gitu. Terus ditaruh orang yang tadinya oposan sama dia, rival berat. Rival gila dua kali. Betul. Nah, kalau saya udah mencium gelagat itu dari ketika ditunjuknya Pak Prabowo jadi Menhan. Kalau dibilang oh enggak, dia soalnya beliau yang paling cocok sama, apakah cuma satu-satunya yang paling cocok? Karena ini supaya bangsa tidak pecah dua. Betul, gitu, kita harus bersatu. Enggak itu ya? Bisa jadi Menko Polhukam misalnya. Bisa banget. Bisa jadi kemudian yang namanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau apapun itu. Karena apa? Menteri itu jabatan politis. Buat yang nggak ngerti ya, jabatan politis itu artinya adalah jabatan yang sifatnya adalah benar-benar hak prerogatif presiden, karena di bawahnya ada pembantu-pembantu menteri. Ada dirjen segala. Yang paling penting adalah bisa ngerti manajemen lah. Ketika rival yang musuh bebuyutan lah 2 kali pilpres gitu, diambil untuk Kementerian Pertahanan, memimpin di situ. Itu apa yang dibaca sama Mas Kindi? Ya, bahwa sebetulnya ada sesuatu yang sedang tanda petik Pak Jokowi persiapkan bersama Pak Prabowo. Gitu. Artinya sudah ada back channel discussion nih. Sesuatu yang tidak terbuka, dan memang ya sekarang kalau dibilang oh nggak mungkin era sekarang, kenapa nggak mungkin sih? Orang ada laki selingkuh gitu aja lu juga kagak tahu gitu loh. Atau bini lo selingkuh juga kagak tahu. Apalagi ada beberapa percobaan kan 3 periode kan, perpanjangan masa jabatan. Betul. Pak Jokowi kan udah tahu persis bahwa ini sudah habis masa saya gitu kan. Apa dari situ kemudian persiapannya itu dilakukan bersama Pak Jadi Prabowo? gini, kalau buat saya yang terjadi adalah kompleks. Salah satu gini, kita sekali lagi kita nggak bicara benar salah karena kita nggak punya semua data yang mereka punya tuh, gitu ya. Tetapi kita bisa menganalisa bahwa memang pertumbuhan pembangunan yang ditargetkan oleh Pak Jokowi terhambat 2 tahun oleh COVID. Itu dan bisa jadi bahwa semuanya sudah diplan bahwa nanti penerusnya akan sanggup meneruskan begini. Dan ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya ini nggak diteruskan oleh orang yang memang benar-benar mau melanjutkan, mangkrak takutnya gitu. Mangkrak.
akan jadi seperti ya proyek-proyek mangkrak-mangkrak dan yang sebelum-sebelumnya gitu kan ada gitu ya. Nah, padahal itu milestone ya untuk beliau. Oh ya? iya, itu milestone dan juga mungkin tanda petik buat Indonesia. Oke. Tapi apakah semua proyek Pak Jokowi yang dibangun Pak Jokowi itu semuanya juga tanda petik tidak ada bermasalah? Ya sebetulnya ada, tinggal cari aja track recordnya. Jangan sekali lagi nggak fair kalau cuman oh enggak, apa ini semuanya baru karena orangnya. Stop, gitu ya. Cari data, jangan asal bunyi gitu, ya. Cari data, ada gitu loh. Sehingga bisa jadi itu kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi untuk membuat kemudian wah harus diterusin dulu nih, diberesin dulu nih, gitu. Jadi itu yang membuat ada yang persiapan tuh ketika once Pak Jokowi narik Pak Prabowo ke dalam ya. Iya, itu satu. Pada yang sebetulnya tadi menarik nih waktu 3 periode. Iya tentang apa namanya wacana 3 periode. 3 periode. Nah sebetulnya yang salah satu partai yang cukup menolak, saya nggak tahu menolak karena ideologi, konstitusi, atau karena nggak dapat bagian gitu. PDIP, betul. Benar. Ini kenapa nih gue milih untuk nyetir ya? Supaya nggak dibaca. Gerakan tangan gua, ya kan kalau pegang hidung kan kenapa? Oh siapa bilang? Terus apa bacaan gua apa nih? Kalau gue sih baca zikir tadi gitu. Dikira gua kunti. Oke, Mas Kindi, thank you banget ya. Sama-sama, ini diskusi yang menarik. Ih seru karena aduh gemes aja gitu loh. Nah sekarang tuh kayak di luar tuh kayak Oke, thank you Mas Kindi. Besok-besok kita ngobrol lagi ya. Kayaknya abis debat kelima seru deh ngobrol lagi. Boleh, yuk. Menarik ya. Alright, thank you Mas Kindi. Sampai di sini. Sampai sini. Ini kayaknya gue sudah lagi turun nih. Dari episode yang lain. Dadah. Dadah.